Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Agung Susilo Yudo Irawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Perkenalkan, nama saya Surya Kamal dengan NPM 23031170051 dari kelas 2 T Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi dari representasi data yang ada di dalam komputer. Nah, di dalam era digital ini yang semakin berkembang pesat, data menjadi salah satu aset yang paling berharga. Untuk dapat memahami dan memanfaatkan data tersebut, pengguna komputer harus memahami konsep dasar pada komputasi modern. Itulah konsep dasar dari representasi data pada komputer. Gitu. Nah, itu merupakan intermezzo sedikit dari data dan komputer. Selanjutnya masuk ke representasi atau pengertian dari representasi data pada komputer. Nah, secara singkat, pengertian representasi data pada komputer adalah metode atau cara yang digunakan untuk merepresentasikan berbagai data atau informasi di dalam komputer untuk mempermudah kerja dari komputer itu sendiri, khususnya memproses, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi dari komputer ke penggunanya. Berdasarkan buku Sistem Komputer Representasi Data yang ditulis oleh Gipa Andriana Mutiara dan Rini Handayani pada tahun 2015, menyampaikan data atau informasi tersebut biasanya direpresentasikan dalam bentuk biner atau kode yang dapat dipahami oleh komputer, yang diwakili oleh rangkaian angka 1 dan 0. Kan tadi karena si data ini direpresentasikan dalam bentuk biner. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dan tujuan dari representasi data yang ada di dalam komputer. Nah, saya sudah merangkum fungsi dan tujuan representasi data menjadi 3 poin. Yang pertama itu memudahkan proses kerja komputer yang melakukan atau untuk melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data lainnya, termasuk melakukan perhitungan, pembandingan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada mengefisiensikan proses penyimpanan data. Nah, data yang ada di komputer atau data yang baru saja diolah akan disimpan dalam berbagai format, mulai dari file teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Yang ketiga, menjaga keamanan data. Nah, menjaga keamanan data merupakan hal yang penting. Maka dari itu, data itu dapat dienkripsi, deskripsi, dan digunakan untuk mengamankan informasi rahasia dari akses yang tidak sah. Fungsi dan tujuan sudah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis dari representasi data. Saya punya 4 poin. Yang pertama itu data numerik. Sesuai namanya, data numerik ini terdiri dari angka-angka yang diwakili informasi kuantitatif dan dapat diukur dan dihitung. Tipe data ini sering digunakan untuk melakukan operasi matematika dan analisis statistik. Contohnya, implementasi dari data numerik ini ada di beberapa bidang, antara lain adalah bidang bisnis dan keuangan, pasti, pedoman kesehatan, dan penelitian ilmiah. Yang poin kedua itu ada data logikal. Data logikal itu apa sih? Data logikal itu adalah data yang menentukan jalannya suatu sistem komputer. Nah, data logikal ini biasa digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian aliran program komputer. Contohnya adalah penggunaan pengkondisian seperti if, else, dan true or false. Yang ketiga itu ada data ditunggal. Data ditunggal merupakan representasi paling datar dari informasi di dalam komputer. Salah satu contoh penggunaan data ditunggal adalah menyampaikan informasi apakah suatu lampu ini menyala. Kalau misalnya dia nyala itu ada nilainya 1, dan kalau misalnya mati itu nilainya 0. Itu merupakan contoh dari data ditunggal. Nah, yang keempat itu ada data alfanumerik. Data alfanumerik adalah deskripsi data yang berupa huruf dan angka. Biasanya alfanumerik bisa disebut juga alfamerik.
atau istilah yang mencakup semua huruf dan angka dalam rangkaian bahasa tertentu. Karakter alfanumerik ini terdiri dari gabungan dari 26 karakter huruf alfabet dan 10 angka. Nah, jenisnya sekarang sudah nih. Sekarang kita masuk ke contoh dari representasi data. Saya punya 5 poin. Yang pertama itu data suara. Data suara biasanya direpresentasikan dalam format VAV, MP3, atau AAC. Nah, yang kedua, contoh representasi data video yaitu biasanya direpresentasikan dalam format AVI, MP4, atau WMV. Nah, yang ketiga ini data numerik. Data numerik biasa direpresentasikan dalam bentuk biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Selanjutnya ada data gambar. Itu biasanya dia direpresentasikan dalam bentuk bitmap, vektor, ataupun raster. Nah, yang terakhir itu ada data teks. Data teks biasanya direpresentasikan dalam bentuk kode ASCII atau ASCII atau Unicode. Dan sudah selesai, itu merupakan penjelasan singkat dari saya terkait representasi data yang ada di dalam komputer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.